Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tahir dari UIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dan Program Studi Manajemen Dakwah. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ulangan tengah semester, yaitu dengan membuat mind mapping dengan mata kuliah Ilmu Dakwah dan dosen pengampu Rizkiyatul Hasanah SOS MSOS. Nah, di sini ada peta konsep ilmu dakwah yang nantinya akan saya jelaskan di dalam video ini. Yang pertama, itu ada tinjauan umum tentang ilmu dakwah. Tinjauan umum tentang ilmu dakwah ini ada 4 pembahasan. Yang pertama, pengertian dakwah. Yang kedua, fenomena dakwah. Yang ketiga, tinjauan semiotik dakwah dan definisi para ahli istilah ilmu dakwah. Dan yang kedua, itu ada dasar hukum, fungsi, dan tujuan dakwah. Nah, dasar hukum, fungsi, dan tujuan dakwah ini terbagi menjadi 3 pembahasan. Yang pertama, memahami Al-Quran dan hadis sebagai sumber pesan dan hukum dakwah. Yang kedua, itu fungsi dakwah. Dan yang ketiga, itu tujuan dakwah. Peta konsep yang ketiga, itu ada proses dan unsur dakwah. Nah, proses dan unsur dakwah ini terbagi menjadi 2 pembahasan. Pembahasan yang pertama itu ialah proses dakwah, dan pembahasan yang kedua itu unsur-unsur dakwah. Dan yang keempat, objek studi ilmu dakwah. Nah, di sini objek studi ilmu dakwah ini terbagi menjadi 2 pembahasan juga. Yang pertama itu pengertian objek studi ilmu dakwah, dan yang kedua pembagian objek studi ilmu dakwah. Baiklah, kita masuki materi yang pertama, yaitu tinjauan umum tentang ilmu dakwah dengan 4 pembahasan. Pembahasan yang pertama itu pengertian dakwah. Nah, dakwah merupakan segala bentuk aktivitas penyampaian ajaran Islam kepada orang lain dan mengamalkan ajaran Islam dalam semua lapangan kehidupan. Dakwah juga dapat dilakukan oleh siapapun dan dimanapun. Dakwah bisa berupa video atau hal yang mendidik lainnya, contohnya seperti video di samping ini. Assalamualaikum. Astagfirullah. Ra, bangun. Udah sholat subuh belum? Keburu terang tuh, Ra. As-sholatu khairum minan naum. Sholat lebih baik daripada tidur. Emang saya gelap. Nanti dulu kau. Gak bisa dibiarin nih. Hah? Kok hujan sih? Aduh, kirain mimpi hujan. Taunya hujan beneran ya, sampai basah. Apa gentengnya bocor ya? Alhamdulillah, anak Uma udah pada bangun. Kalian lagi pada ngapain sih? Rara, udah sholat subuh? Oh, belum, Oma. Kenapa basah begitu mukanya? Nisa, ayo siap-siap sarapan. Iya, Uma. Loh, kok Kanusa di sini sih? Jadi Kanusa siramin air ke muka Rara ya? Itu tadi hujan buatan, Ra. Biar kamu Oh. bangun sholat. Ih, basah tahu. Udah. Ayo jangan bercanda. Rara, cepetan sholat. Nanti waktu subuhnya keburu habis loh. Oma, kan Rara belum umur 7 tahun, boleh nggak salat? Kata siapa nggak sholat nggak apa-apa, Ra? Ngarang kamu, ngarang. Iya, Rara tahu kok. Kanusa yang paling rajin sholat deh. Yeay, sholat itu bukan masalah rajin, Ra, tapi wajib. Kalau Rara dari kecil udah terbiasa sholat, insya Allah kalau nanti udah besar tidak akan meninggalkan sholat. Amalan yang pertama kali dihisap kan sholat wajib, Ra. Oh, Iya. Terus sholat sunnah juga bisa melengkapi sholat wajib kita yang kurang sempurna kan, Uma? Betul, Nusa. Amalan sunnah bisa menyempurnakan amalan yang wajib. Sebentar lagi matahari terbit tuh. Rara jangan sampai meninggalkan sholat. iya. Karena hukumnya... iya, Ma, iya.
Rara mau sholat sekarang. Nah, gitu dong. Cakep. Seperti itu tadilah video yang berbasis dakwah. Dan kita masuki pembahasan yang kedua, yaitu pembahasan tentang fenomena dakwah. Seiring berkembangnya zaman, dakwah pun tidak hanya dilakukan melalui tatap muka atau di majelis-majelis saja, tapi juga bisa dilakukan melalui media sosial seperti YouTube, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Namun, di balik itu semua terdapat hal buruknya juga. Seperti di fase sekarang ini, banyak sekali terdapat ustadz-ustadz palsu yang membidah-bidahkan dan menyalah-nyalahkan ulama terdahulu, sehingga memecah belah umat dan menyesatkan umat. Nah, sekarang kita masuki materi yang ketiga, yaitu tinjauan semantik dakwah. Dari segi bahasa, dakwah berasal dari kata da'a yad'u da'watan, yang berarti ajakan, seruan, undangan, dan panggilan. Sedangkan dakwah ditinjau dari segi istilah, ialah mengandung pengertian, menyeru untuk mengikuti sesuatu dengan cara dan tujuan tertentu. Selanjutnya kita masuki pembahasan yang terakhir dari tema yang pertama, yaitu definisi para ahli istilah ilmu dakwah. Di sini saya hanya menyebutkan dua pendapat ulama saja, walaupun pada dasarnya banyak sekali para ulama-ulama yang berpendapat tentang dakwah ini. Yang pertama itu ada Salahuddin Sanusi. Beliau mengatakan dakwah itu adalah usaha mengubah keadaan yang negatif menjadi keadaan yang positif, memperjuangkan yang ma'ruf atas yang batil. Yang kedua itu ada Abu Bakar Zakaria. Nah, dalam kitabnya Ad-Da'wat ila al-Islam mendefinisikan dakwah sebagai kegiatan untuk mengajar manusia apa yang baik bagi mereka dalam kehidupan dunia dan akhirat menurut kemampuan mereka. Selanjutnya kita masuki materi yang kedua, yaitu dasar hukum, fungsi, dan tujuan dakwah. Di sini ada 3 pembahasan, dan pembahasan pertama itu ada memahami Al-Quran dan hadis sebagai sumber pesan dan hukum dakwah. Mengingat pentingnya berdakwah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran perintah untuk melaksanakan dakwah dijelaskan beberapa nas, baik dari Al-Quran maupun hadis. Perintah dalam Al-Quran dijelaskan dalam Quran Surah Ali Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Ayat tersebut dapat disimpulkan dalam konteks dakwah, yaitu merupakan sebuah perintah untuk mengajak kepada kebaikan, menyuruh yang ma'ruf, dan mencegah yang mungkar, serta penegasan bahwa para dai adalah termasuk orang-orang yang beruntung. Berdasarkan ayat tersebut, para ulama sepakat menetapkan bahwa hukum yang wajib memberikan suatu keterangan bahwa melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Sebagian ulama mengatakan fardu kifayah dan sebagian yang lain mengatakan fardu ain. Baiklah, sekarang kita masuki pembahasan yang kedua, yaitu fungsi dakwah. Secara umum, fungsi dakwah dapat dilihat dari 2 segi. Pertama, dari segi tingkat isi atau pesan dakwah. Isi atau pesan dakwah yang disampaikan meliputi beberapa tahap yang harus dicapai, yaitu yang pertama, menanamkan pengertian, merupakan langkah awal yang harus dicapai dalam aktivitas dakwah. Karena dari pengertian yang jelas, seseorang dapat menentukan sikap terhadap ide itu.
Yang kedua, membangkitkan kesadaran, yaitu mengunggah kesadaran manusia agar timbul semangat dan dorongan untuk melakukan suatu nilai yang disajikan kepadanya. Dan yang ketiga, itu mengaktualisasikan dalam tingkah laku, realisasi dari pengertian dan kesadaran yang baik dan benar, sehingga nilai-nilai ajaran Islam itu benar-benar berintegrasi dan tercermin dalam kehidupan manusia. Yang keempat, melestarikan dalam kehidupan suatu usaha agar ajaran Islam dalam diri seseorang dan masyarakat dapat lestari dan berkesinambungan dalam kehidupannya, tidak tercemarkan oleh perubahan zaman yang selalu berkembang. Yang kedua, yaitu dari segi misi perubahan masyarakat atau taghyir. Muhammad Syafaat Habib memberikan penjelasan tentang fungsi dakwah sebagai agen perubahan masyarakat sebagai berikut. 1. Dari segi praktisnya, maka dakwah memajukan segala bidang tingkah laku manusia. Yang kedua, dari segi natural atau keadaan masyarakat sendiri, dakwah akan memberikan nilai untuk diri serta manusia pada umumnya dan tidak bertentangan, kemudian mengembangkan yang telah ada. Yang ketiga, dari segi peranannya sebagai pembaharu masyarakat, maka dakwah sebenarnya memberikan pengarahan terhadap aktivitas manusia agar manusia menuju ke arah yang lebih konstruktif, bukan sebaliknya. Yang keempat, dari segi kehidupan manusia dan tujuan hidupnya, dakwah akan memberikan arah dan selalu akan meluruskan arah hidup manusia. Yang kelima, dari segi diri manusia, terutama dari psikisnya, maka dakwah dapat memberikan pengembangan psikis yang lebih baik. Yang keenam, dari segi keinginan manusia yang selalu berkembang, yang sering membahayakan manusia, maka dakwah memberikan pengertian mana yang harus dikerjakan, mana yang harus ditinggalkan. Yang ketujuh, dari segi perlunya manusia berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menempatkan manusia dalam kedudukan yang benar sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagai makhluk yang tertinggi nilai. Dari beberapa fungsi tersebut menunjukkan betapa besar area yang harus dijangkau oleh dakwah, dan semuanya itu berada di sekitar manusia. Baiklah, sekarang kita masuki pembahasannya terakhir dari materi yang kedua, yaitu tujuan dakwah. Tujuan dakwah adalah sesuatu yang dapat dicapai setelah dakwah itu terlaksana. Dalam bahasa Arab, tujuan disebut dengan istilah al-qarad, al-buqyat, al-hadf. Dakwah di samping harus direncanakan dengan baik, juga harus direncanakan terlebih dahulu tujuan yang hendak dicapai, baik tujuan umum maupun tujuan khusus. Sesungguhnya tujuan secara umum dari kegiatan dakwah sama dengan tujuan diturunkannya agama Islam itu sendiri, yakni sebagai rahmat bagi seluruh alam, rahmat lil alamin. Yang pertama itu ada tujuan dakwah terhadap man'u. Tujuan dakwah untuk setiap keluarga muslim adalah dapat terbinanya kehidupan yang islami dalam rumah tangga. Sedangkan tujuan terhadap masyarakat adalah terbinanya kehidupan yang rukun dan damai saat dalam melaksanakan ajaran agama dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Kedua, tujuan dari segi materi dakwah menurut Syekh Ali Mahfud meliputi 6 hal, yaitu untuk meluruskan akidah, untuk membetulkan amal, untuk membina akhlak, untuk mengukuhkan persatuan dan persaudaraan muslim, menolak atau melawan etis dan memberantas subhat dalam agama. Baiklah, kita masuki materi yang ketiga, yaitu proses dan unsur dakwah. Dengan pembahasannya pertama, proses dakwah. Proses dakwah dan proses komunikasi banyak memiliki persamaan. Akan tetapi, sebagian ada yang menganggap bahwa proses dakwah dengan komunikasi berbeda, sehingga tidak mengherankan jika kemudian muncul beragam pandangan
masyarakat mengenai dua hal ini. Banyak orang yang mendefinisikan bahwa proses dakwah merupakan bagian dari komunikasi. Namun, tidak sedikit pula orang yang memberikan pendapat bahwa komunikasi itu merupakan bagian dari proses dakwah. Dakwah dan komunikasi sebagai aktivitas manusia sudah ada sejak manusia itu sendiri ada. Komunikasi ada sejak kelahiran manusia, demikian pula dakwah sebagai kegiatan dan proses sudah ada sejak kelahirannya. Dakwah dikembangkan dengan ilmu komunikasi, dan ilmu komunikasi juga mengalami perluasan area dan perkembangan melalui intensitas dakwah yang selalu membutuhkan kreativitas dan pengembangan metode, materi, dan sebagainya. Dakwah sebagai proses informasi nilai-nilai keislaman membutuhkan apa yang dinamakan proses pengkomunikasian. Kandungan ajaran Islam yang didakwahkan merupakan sekumpulan pesan yang dikomunikasikan kepada manusia. Disinilah berlaku pola proses dakwah dengan proses komunikasi. Dapat dilihat bahwasanya ajaran-ajaran keagamaan tidak semuanya berupa bentuk keterangan yang jelas. Banyak pesan keagamaan yang berupa lambang atau simbol yang harus diuraikan dan diinterpretasikan agar dapat dipahami oleh manusia, sehingga peran komunikasi secara umum bagi dakwah sangat dominan. Dan pembahasan yang kedua itu unsur-unsur dakwah. Unsur-unsur dakwah adalah komponen-komponen yang terdapat dalam setiap kegiatan dakwah. Unsur-unsur dakwah yaitu yang pertama da'i, yang kedua mad'u, yang ketiga maddah, yang keempat wasilah, dan yang kelima absar, lalu yang keenam thariqah. Para ulama ada berbeda pendapat tentang unsur-unsur dakwah ini. Ada yang mengatakan 5 dan ada yang mengatakan 6. Namun perbedaannya hanya pada thariqah saja. Nah, alhamdulillah sekarang kita sudah memasuki materi yang terakhir, yaitu objek studi ilmu dakwah. Dan pembahasan yang pertama yaitu pengertian objek studi ilmu dakwah. Setiap pengetahuan pasti mempunyai objek studi karena merupakan salah satu syarat pokok ilmu pengetahuan. Di samping syarat-syarat yang lain, yaitu ada metodik, universal, dan sistematis. Sebagaimana dikatakan oleh Insinyur Ruzawi Janata dalam bukunya Tahu dan Pengetahuan sebagai berikut. Jika pengetahuan hendak dikatakan ilmu, maka haruslah berobjektivitas, bermetodis, universal, dan sistematis. Syarat pertama dari ilmu pengetahuan adalah objektif. Syarat yang pertama ini yaitu yang pertama bahwa ilmu itu harus mempunyai objek studi yang menjadi lapangan penyelidikan. Yang kedua, objektif juga berarti bahwa ilmu itu harus sesuai dengan keadaan objeknya, dan persesuaian antara pengetahuan dan objeknya itulah yang disebut kebenaran. Syarat yang kedua bisa dikatakan sebagai ilmu pengetahuan adalah metode, yang artinya untuk mencapai kebenaran tersebut harus digunakan cara-cara tertentu atau menggunakan metode ilmiah. Metode ilmiah disebut oleh F.S. Juara SH dikatakan metode senantiasa alat yang digunakan untuk menguji kebenaran sesuatu pengetahuan. Alat untuk memverifikasi apakah pengetahuan kita mengenai sesuatu hal dengan keadaan sebenarnya. Sebagai alat, metode ilmiah merupakan prosedur yang melalui beberapa tingkat penyelidikan. Syarat ketiga dari suatu ilmu adalah universal, yang artinya keberadaannya yang telah diperoleh dengan menggunakan metode ilmiah yaitu harus merupakan kebenaran yang bersifat umum. Kebenaran mengenai sesuatu objek studi dalam keseluruhannya yang telah diperoleh dengan menggunakan metode yang besar, seperti dirumuskan secara baik dan disusun sedemikian rupa sehingga semuanya merupakan kesatuan yang utuh. Demikian dalam hal ini dibahas tentang objek studi ilmu dakwah. Nah, sekarang kita masuki pembahasan yang terakhir, yaitu pembagian objek studi ilmu dakwah. Pembagian objek studi ilmu dakwah ini ada dua.
Yang pertama itu ada objek material, dan yang kedua itu ada objek formal. Menurut beberapa pendapat, salah satunya Syekh Hasan Bisri menyebutkan objek material ilmu dakwah adalah unsur-unsur dakwah, yaitu pendakwah, mitra dakwah, metode dakwah, pesan dakwah, dan media dakwah. Yang kedua yaitu objek formal ilmu dakwah merupakan suatu objek yang dapat membedakannya dari objek kajian dari disiplin ilmu lainnya. Jadi objek formal ilmu dakwah yaitu proses pengolahan, penyampaian, dan penginternalisasian pesan-pesan keagamaan pada seluruh perilaku manusia dalam interaksi religius masyarakat di mana manusia hidup. Materi pun selesai sampai di sini. Saya sebagai pembaca materi mohon undur diri. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, unzur ma qala wa la tanzur man qala. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.